Oke, selamat datang kembali bersama saya Chandra di channel Macam Cara. Jadi pada video kali ini saya akan kembali memberikan sebuah tips ya kepada kalian semuanya. Di sini saya akan memberikan sebuah cara bagaimana memanfaatkan router bekas IndiHome ini ya. Ini adalah router bekas IndiHome yang mereknya ZTE tipe F609 ya. Jadi ini adalah yang versi ketiga. Jadi mungkin diantara teman-teman semua sempat berlangganan IndiHome, kemudian berhenti berlangganan, biasanya kan ini tidak terpakai ya. Sayang jika ini dibuang dan tidak dipakai, padahal sebenarnya ini masih bisa kita manfaatkan sebagai access point salah satunya ya, supaya untuk memperluas jaringan wifi, misalkan kita tethering ataupun ada wifi koneksi, kita bisa perluas menggunakan router ini ya sebagai access pointnya, seperti itu guys. Nah, tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum mengklik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya ya. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari video Macam Cara. Serta jangan lupa juga like dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya agar kita bisa sama-sama berbagi informasi yang bermanfaat dari channel Macam Cara. Oke, nah jadi di router ini nanti kita akan setting ya. Kita akan setting supaya bisa kita manfaatkan sebagai access point untuk memperluas jangkauan sinyal wifi ya. Jadi daripada tidak dipakai atau apalagi nanti terbuang ya, lebih baik kita manfaatkan. Nah, bagaimana caranya? Jadi tentu yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus masuk ke menu adminnya ya. Di web servernya itu kita masuk sebagai admin. Sebenarnya di dalam sistem web servernya itu ada dua, yaitu masuk sebagai user dan admin. Tapi jika kita ingin mengubah settingannya agar bisa dijadikan access point, itu harus kita masuk sebagai admin ya. Jadi seperti ini. Ini sebelumnya sudah saya hidupkan ya. Sudah saya hidupkan routernya. Oke, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengkoneksikan terlebih dahulu SSID dari router ini ya. Oke, kita pastikan sudah terkoneksi. Kalau lihat passwordnya itu bisa kita lihat di balik sini ya. Jika misalkan kita sempat reset, jadi dia akan menggunakan SSID defaultnya dan password defaultnya seperti ini guys ya. Oke, jadi yang pertama yang harus kita lakukan di sini adalah setelah mengkoneksikan wifi routernya ya, jadi kita akan login di Chrome ya dengan alamat IP address-nya 192.168.1.1.1. Oke, jadi di sini kita wajib masuk sebagai administratornya ya. Jadi sebenarnya kan kita di sini bisa masuk sebagai user, misalkan seperti ini, user. Nah, biasanya kan kita pada saat berlangganan diberikan password user ya sebagai pelanggan untuk kita misalkan mengubah nama wifi-nya, kemudian mengubah passwordnya. Tapi pada saat kita masuk ke menu user, di situ tidak ada menu untuk mengubah mode dari router ini seperti itu ya. Jadi tidak ada mode yang bisa kita pakai untuk mengubah router ini menjadi access point seperti itu.
Jadi kita di sini harus login sebagai admin ya. Nah, usernya itu admin, kemudian passwordnya kebanyakan router standar dari Telkomsel itu memberikan password adminnya itu Telkom, D-nya huruf besar, DSO 123. Oke, berhasil ya. Nah, kebanyakan juga beberapa router di beberapa daerah itu biasanya passwordnya itu berbeda ya. Jadi mungkin nanti juga saya akan berikan berupa video ya, kumpulan-kumpulan password admin yang biasa digunakan di router IndiHome ya. Mudah-mudahan video itu nanti bisa bermanfaat. Sebenarnya ada juga caranya untuk kita mengetahui password adminnya dengan menggunakan aplikasi di laptop ya, dengan cara membackup pengaturan ke flash disk ya. Jadi di sini ada colokan flash disk ya, bisa kita backup di sini dan kita bisa buka menggunakan aplikasi yang ada di laptop. Mungkin nanti saya juga akan berikan videonya ya. Oke, jadi seperti ini kita bisa login dulu. Nah, kemudian langkah selanjutnya di bagian network. Oke, di bagian network ini kemudian di menu one connection. Nah, di sini bisa kita pilih create one connection ya, create one connection. Kemudian di sini kita bisa bebas berikan nama pengaturannya, misalkan coba 2. Oke, kemudian enable VLAN-nya tidak perlu dicentang, tipenya root. Kemudian service list-nya itu kita biarkan saja internet, MPU-nya 1492 dan link tipenya ini kita bisa di sini pilih IP ya. Kemudian versinya kita gunakan IP4 saja dan IP tipenya itu kita pilih DHCP ya, supaya kita tidak ribet. Bisa kalau kita pilih statik kita akan menulis IP manual ya. Jadi kita cukup pilih DHCP saja supaya kita tidak ribet untuk menentukan IP manual ya. Kemudian jika sudah, kita di sini klik create. Oke. Kemudian langkah selanjutnya di bagian port binding ini, masih di menu network ya, di menu port binding ini untuk settingan yang kita tadi buat itu kita centang nih semuanya, dari LAN 1 sampai SSID 4 ini semuanya kita centang seperti itu. Kemudian juga di bagian LAN, nah di sini bisa kita atur ya. Di sini saya enablekan DHCP servernya supaya kita tetap bisa mengakses web server ini ya, web server ini, supaya kita masih bisa tetap login. Kemudian di bagian DHCP port service-nya, nah di sini pastikan di sini semuanya default ya, karena kita memilih port DHCP, jadi pastikan di sini untuk LAN 1 sampai SSID 4 ini kita pastikan default ya semuanya seperti itu. Oke. Nah, di sini kan kita masih menggunakan SSID standarnya ya, SSID bawaan dari router. Jadi di sini bisa kita ganti nama SSID-nya di menu administration, kemudian user management. Di sini user management ini untuk fungsinya kita mengganti password administrator ataupun password usernya ya. Jadi misalkan ini penting bagi teman-teman, mungkin untuk menjaga keamanan lebih tinggi lagi, bisa kita ganti ya di sini. Untuk ganti SSID-nya kita di sini pilih network.
kemudian WLAN. Nah, di sini pastikan settingannya seperti ini guys ya. Wireless RF modenya itu enable supaya WiFi SSID-nya itu hidup ya, bisa terlihat. Kemudian di bagian modenya ini, di sini kita bisa pilih yang paling komplitnya saja, max ya, yang ada B, G dan M-nya ini. Kemudian country-nya kita bisa pilih Indonesia saja, bandwidth-nya 20. Nah, untuk channel kita bisa pilih secara manual ya. Biasanya saya gunakan 1, 6 ataupun 11, tapi supaya tidak ribet kita gunakan auto saja. SG enable-nya tidak usah dicentang, beacon intervalnya 100 dan transmisi powernya juga 100%. Kemudian ini BBM-nya kita tetap ganti saja ya, RTS threshold-nya dan DTM intervalnya kita pakai 1. Oke, jika sudah kita klik submit saja. Kemudian untuk di SSID settingnya, nah di sini SSID setting. Nah, pastikan enable SSID settingnya tercentang ya supaya bisa terlihat. Di sini bisa kita ganti guys ya untuk namanya, misalkan di sini my home. Kita bisa ganti namanya ya, my home. Kemudian klik submit. Oke, kemudian di bagian security-nya, sebelumnya, jadi di sini kita setelah mengganti SSID, jadi kita wajib untuk login ya, login ulang dengan SSID yang baru. Oke, passwordnya password standar. Oke, kita ulang dulu. Kemudian di sini di bagian security-nya kita bisa ganti passwordnya guys ya. Kita bisa pilih di sini WPA2 PSK. Kemudian di sini kita bisa ganti passwordnya ya. Kita bisa ganti passwordnya. Misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Oke, jika sudah, kita klik di sini submit. Kemudian di sini kita confirm. Oke, passwordnya sudah kita berhasil ganti. Di sini juga kita kembali untuk login ulang ya. Login ulang di my home ini menggunakan password yang sudah kita buat tadi ya. Oke, sudah terhubung. Nah, kemudian untuk di bagian WPS-nya ini kita bisa pilih disable ya. Ini defaultnya itu PBC, jadi di sini kita bisa disable saja untuk WPS-nya. Kemudian apalagi untuk LAN. Oke, LAN tadi sudah ya. Oke, jadi settingannya cukup sekian ya. Hanya itu saja settingannya. Jadi sekarang kita saatnya untuk mencoba menyambungkan ke WiFi-nya ya, WiFi yang terkoneksi di internet. Jadi di sini saya gunakan tenda N03 ya, yang saya gunakan sebagai WISP untuk saya manfaatkan sebagai akses internet ya.
Jadi di bagian LAN, jadi di bagian LAN-nya ini kita colokkan saja di LAN 1. Oke. Nah, jadi di sini kita tinggal menunggu guys ya, tinggal menunggu beberapa menit supaya sinkron ya antara IP dari tenda N03 itu ke ZTE ini ya, ke router IndiHome ini ya. Jadi kita tinggal tunggu beberapa menit saja. Jadi ini belum terkoneksi ya, ini belum terkoneksi ke internet. Kita tinggal tunggu beberapa menit agar sinkronisasi IP dari router ZTE, maksudnya dari router tenda N03 itu yang ada internetnya bisa terhubung ke ZTE ini ya, atau router bekas IndiHome ini yang bisa kita jadikan access point untuk memperluas jaringan WiFi di rumah kita. Oke, jadi ini adalah alamat IP 192.168.0.1. Itu adalah alamat IP dari tenda N03 ya, sebagai WiFi akses internet. Nah, jika ini sudah tersambung ya, nanti sudah tersambung, sudah bisa masuk ke web server dari tenda N03, itu artinya router bekas IndiHome ini sudah terhubung sebagai access point ya. Gitu. Jadi kita tinggal tunggu saja beberapa menit guys ya. Jadi di sini sudah terhubung ya ke tenda N03 sebagai WiFi utama untuk akses internetnya ya. Jadi ini menandakan router bekas IndiHome ini sudah berhasil sebagai akses point ya, memperluas jaringan WiFi ya. Ini SSID-nya My Home yang kita buat tadi. Kemudian ini juga telah berhasil tersambung ke mobile router ya. Mobile router ini merupakan MiFi dari Movimax sebagai koneksi internet utamanya ya. Itu jadi sudah semuanya tersambung, artinya menandakan sudah berhasil sebagai IP access point ya, router dari bekas IndiHome ini. Oke, jadi kita coba tes internetnya. Oke, jadi di sini sudah berhasil ya terkoneksi ke internet. Kita di sini bisa lihat sama-sama koneksi internetnya berhasil. Di sini kita coba buka Fastcom ini untuk mengecek seberapa cepat internetnya ya. Oke, jadi dengan menggunakan access point ya, router access point WiFi SSID-nya My Home sudah bisa digunakan untuk jaringan internet ya, sebagai access point. Secara otomatis WiFi yang ada di rumah kita bisa kita perluas dengan router bekas IndiHome ini ya guys ya. Oke, jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Barangkali diantara teman-teman juga ada yang memiliki router bekas, baik itu dari IndiHome, Bisnet ataupun yang lainnya. Jangan buru-buru dibuang atau disimpan begitu saja ya. Bisa kita manfaatkan dengan beberapa langkah saja sudah bisa kita manfaatkan sebagai access point ya, yang bermanfaat untuk memperluas jaringan WiFi di rumah kita. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat video ini ya. Sekali lagi bagi kalian yang belum mengklik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya ya untuk mensupport channel ini supaya bisa berkembang lebih baik lagi. Kemudian aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari video macam cara.
Serta jangan lupa juga like dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya, agar kita bisa sama-sama berbagi informasi yang bermanfaat dari channel Macam Cara. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.